Beda versi kronologi Iko Uwais dan pelapor dugaan penganiayaan. Terdapat perbedaan kronologi yang diungkapkan pihak pelapor dan aktor laga Iko Uwais terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang pengelola jasa desain interior rumah bernama Rudy. Laporan dugaan penganiayaan Iko Uwais itu telah diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada Minggu 12 Juni lalu. Laporan terdaftar dengan nomor LP B1737-6-2022 SPKT, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kronologi versi pelapor. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan menjelaskan laporan ini bermula saat Iko Uwais menggunakan jasa desain interior untuk membangun rumahnya dari Rudy. Keduanya menyepakati perjanjian tersebut dengan jumlah nominal tertentu. Namun, Iko baru membayar setengah dari jumlah nominal yang disepakati sehingga ditagih oleh Rudy. Pagi-pagi dengan mengirim pesan suara melalui WhatsApp namun tidak direspons oleh Iko Uwais, kata Zulpan kepada wartawan, Senin 13 Juni. Pada Sabtu 11 Juni, Rudy bersama istrinya sedang dalam perjalanan pulang dan melintas di depan rumah Iko. Lalu, Iko memanggil Rudy dengan cara menepuk tangan dan berteriak. Rudy dan istrinya turun dari mobil karena dipanggil. Nah, kemudian Iko Uwais bersama dengan Firmansyah dan Audi, istri daripada Iko Uwais, menghampiri korban dan istrinya. Setelah itu terjadi cekcok. Setelah cekcok lalu saudara Iko Uwais dan Firmansyah langsung memukul korban sehingga korban mengalami luka-luka, tutur Zulpan. Atas peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Iko dan temannya Firmansyah, Rudy pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Kronologi versi Iko Uwais. Kuasa hukum dari pihak Iko Uwais, Leonardus Sagala, mengungkapkan kronologi yang bertolak belakang dengan versi Rudy yang telah disampaikan oleh kepolisian. Saudara Rudy yang mana dia pelapor di Polres Metro Bekasi telah melakukan pemutarbalikan fakta di dalam laporannya. Kata Leonardus Sagala dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 14 Juni di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah, justru pihak Rudy yang telah melakukan provokasi, lanjut Leonardus. Leonardus menjelaskan kronologi dugaan penganiayaan tersebut bermula saat Iko Uwais menggunakan jasa Rudy yang bekerja sebagai desainer interior. Rudy disebut tidak bertanggung jawab lantaran tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian awal. Ia disebut menawarkan jasanya sebesar 300 juta rupiah dan Iko Uwais telah melakukan pembayaran sebesar 150 juta rupiah. Kendati demikian, pekerjaan tersebut tak kunjung diselesaikan. Padahal, pembayaran sudah dilakukan. Iko Uwais lantas berusaha meminta kejelasan dan mencari tahu keberadaan Rudy, tetapi tidak mendapat respon yang baik. Rudy ini menyediakan jasa interior dengan kesepakatan 300 juta rupiah. Klien kami sudah melakukan pembayaran terhadap termin I dan termin 2 dengan total pembayaran 150 juta rupiah, ucap Leonardus. Ternyata setelah klien kami bayar 150 juta rupiah pun tetap tidak menyelesaikan pekerjaan. Bahkan, dia cenderung lari dari tanggung jawab. Ketika klien kami menanyakan, dia tidak mendapatkan respon yang baik, sambung dia. Hingga kemudian terjadi keributan antara Iko dengan Rudy dan istrinya. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, keributan itu bermula dari Rudy dan sang istri yang melakukan provokasi terhadap Iko. Saat itu, Iko tengah mengambil foto atau video yang membuktikan bahwa Rudy tengah berada di rumah dan lari dari kewajibannya. Sedangkan di sisi lain, istri Rudy juga merekam balik Iko dan pada saat yang sama Rudy tiba-tiba melakukan penyerangan. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istri Rudy yang merekam ini, justru Rudy ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami, yang saat ini sedang kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu, terang dia. Iko diketahui mengalami luka di bagian kiri akibat serangan itu. Pihaknya juga sudah menyimpan foto luka tersebut sebagai bukti, diperkuat dengan hasil visum yang akan diserahkan ke pihak kepolisian. Terkait dugaan tuduhan Rudy, Leonardus mengklaim Iko tidak bermaksud melakukan penganiayaan. Tindakan yang dilakukan Iko murni dilakukan untuk membela diri. Kalau tujuannya untuk mencederai atau mengeroyok, harusnya begitu Rudy ini jatuh, dipukuli dong. Tapi ini enggak, dibiarkan, kata Leonardus. Karena memang sejak awal tujuannya bukan untuk melakukan pengeroyokan atau pemukulan dalam rangka mencederai, imbuhnya.
Pihak kepolisian bakal memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan terkait laporan tersebut. Sekarang sudah kami proses pemanggilan klarifikasi pihak-pihak terkait, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Ivan Adhitira saat dihubungi, Senin 13 Juni. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai dua versi laporan yang berbeda ini? Silahkan berkomentar di bawah ya, kami tunggu.